ambillah referensi yang benar. Bicara tentang pemerintahan, datang ke kantor DPRD karena itu rumah rakyat. Yang diributkan di Facebook itu menyerang ketua DPRD, tidak bisa dilelang, tidak bisa dikerjakan. Yang disalahin ketua DPRD menghalangi pembangunan kantor. Ini duit saya kasih, DPRD menetapkan adalah uang sesuai dengan pendapatan masuk, penggunaannya adalah pemerintah daerah lewat instrumen ada lelang, ada kalau ini tidak dilaksanakan hari ini, apakah yang salah DPRD-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Papua Terkini dalam rubrik investigasi dan berita. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Sobikan akan membantu kegiatan ini dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan pemirsa Papua Terkini dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video di mana beberapa waktu lalu saya telah melakukan investigasi dan wawancara khusus dan berdialog langsung Bapak Bambang Mujiono sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kerom. Video ini untuk memberi informasi yang sebenarnya sehingga tidak terjadi simpang siur. Beberapa waktu lalu telah terjadi postingan di sosial media yang menyebutkan bahwa Ketua DPRD Kerom melakukan penghalangan atau menghalangi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Kerom. Mari kita saksikan videonya. Apakah betul Ketua DPRD Kerom itu menghalangi program pembangunan kabupaten di atas? Jadi saya sampaikan pada kesempatan hari ini, menjaga stabilitas daerah itu menjadi penting karena itu tugas pokok saya. Di kabupaten ini yang pangkatnya bunga 3, itu Bupati dan Ketua DPRD itu Undang-Undang 23. Sehingga ketika bicara tentang APBD, itu adalah kesepakatan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwakili dan dipimpin oleh Bupati, maka DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD. Saya boleh menggunakan hak jawab saya, sehingga tidak serta-merta orang menjustifikasi bahwa berita yang dikembangkan itu adalah benar. Padahal berita yang dikembangkan tidak pada dasar fakta hukum, karena pemerintahan itu harus didasarkan pada kaidah hukum. Kalau nggak ada kaidahnya, jangan ngomong sembarang. Tapi juga saya sebagai Ketua DPR tidak bangga memenjarakan orang yang mengeluarkan statement yang tidak benar. Nggak ada. Apa bangganya hari ini? Kalau rakyat saya penjarakan hanya karena undang-undang ITE, nggak ada bangganya. Tetapi hari ini saya akan menyadarkan bahwa hari ini ambillah referensi yang benar. Bicara tentang pemerintahan, datang ke kantor DPRD karena itu rumah rakyat yang boleh mengambil data selama resmi datang ke kantor. Saya jelaskan tentang satu soal jalan. Yang diributkan di Facebook itu menyerang ketua DPRD yang tidak menyetujui bangunan infrastruktur jalan. Logika apapun, putusan tertinggi penetapan anggaran tentang seluruh kehidupan Kerom di dalam APBD adalah Perda APBD atau Peraturan Daerah tentang APBD, baik induk maupun APBD perubahan. DPRD menetapkan APBD perubahan 2023 pada bulan 8, tanggal 26, tanggal 28 Agustus lalu. Hebat gak DPRD Kerom menetapkan APBD perubahan di bulan 8 dengan pertimbangan pada saat itu dari pemerintah daerah. Satu, ada surat dari Menteri Keuangan menegur pemerintah daerah karena kaitannya penggunaan ADD yang tidak sesuai alokasinya, tidak memenuhi 10% dari transfer umum DAU tambah DBH. Maka Menteri Keuangan membekukan transfer DAU khusus tentang ADD-nya Kerom kalau uang itu tidak dikembalikan ke kas rekeningnya ADD tadi. Satu dasarnya, kenapa DPRD mempercepat APBD perubahan. Yang kedua, dibekukannya transfer terhadap DAU mandatori, karena dalam hal DAU mandatori perintah dari undang-undang hari ini 30% infrastruktur, 20% pendidikan dan 10% kesehatan dari DAU. Yang dulu DAU bebas, sekarang DAU oleh negara diperintahkan. Dan itu menjadi mutlak karena perintah undang-undang.
Surat edaran menteri kan dua hal itu yang menyebabkan APBD perubahan tahun 2023 dipercepat. Kami mempertimbangkan DPRD adalah soal ADD ini tentang kehidupan di kampung, tentang pergumulan kehidupan. Maka ini harus dipercepat. Pada waktu KUA PPAS dimasukkan tanggal 16, seingat saya tanggal 16 Agustus, saya tanya Pak Sekda sebagai pimpinan DPRD, sana ketua TAPD, saya ketua badan anggaran, ini besok mau rapat nggak? Wah Pak, besok persiapan 17 Agustus. Lah kenapa kau masukin pada sekarang? Sudah tahu besok? Kan kita minta dari bulan 6 semenjak pemerintah daerah TAPD, tim anggaran pemerintah daerah melaporkan dua surat tadi. Maka kami percepat. Nah ternyata salah satu yang dimasukkan dalam hal pembangunan kantor bupati di Waris itu senilai 17 miliar itu adalah posisi di mana dimasukkannya di APBD perubahan, bukan di APBD Induk 2023. Mestinya gedung bangunan berkonstruksi lantai lebih dari satu itu tidak boleh di APBD perubahan, itu diwajibkan di APBD Induk, sehingga ada waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan. Karena ini soal konstruksi, dia butuh fase pengeringan, pemadatan dan lain-lain, penyediaan sumber daya lah di sekitaran itu yang dimaksudkan itu. Maka kita tetapkan di bulan 8. Menjadi pertanyaan aneh kenapa ketika bulan 11 kemarin hampir kasus seperti tahun lalu, ya kan, tidak bisa dilelang, tidak bisa dikerjakan, yang disalahin ketua DPRD menghalangi pembangunan kantor. Ini duit saya kasih, DPRD menetapkan adalah uang sesuai dengan pendapatan masuk, penggunaannya adalah pemerintah daerah lewat instrumen ada lelang, ada kalau ini tidak dilaksanakan hari ini, apakah yang salah DPRD-nya? Kecuali saya tidak menetapkan APBD perubahan sampai bulan yang ditentukan oleh undang-undang. Padahal ini lebih cepat Pak. Biasanya APBD perubahan bulan 10, ini bulan 8. Karena ada tadi dua dasar utama surat pokok yang harus kita tentukan, karena satu mandatori DAU, yang kedua adalah tentang ADD yang wajib dikembalikan memenuhi 10% dari transfer umum. Silakan buka, hari ini dunia digital ini mudah, langsung ketik. Bener nggak Kabupaten Kerong itu masuk dalam apa yang saya sebutkan? Saya ngomong berdasarkan kaidah hukum. Masalah suka tidak suka itu pribadi, tetapi bicara konteks adalah penyelenggara pemerintahan hukum. Maka saya harus bicara berdasarkan kaidah hukum, berdasarkan fakta hukum. Percaya atau tidak percaya itu opini. Masing-masing tinggal mempersepsikan. Ya kalau nggak suka dengan saya selalu bilang itu kan cuma pembelaan, pasti begitu. Tetapi kalau menilai objektif bahwa ini daerah kenapa hari ini terjadi konteks pembangunan jalan seperti ini, ya ini kenyataannya. Kenapa pekerjaan hampir keseluruhan dikerjakan di bulan 11? Kenapa tidak di bulan 8? Itu APBD Induk loh, ruas jalan akses 2 lanjutan ke Sotarsa. Pertanyaannya adalah nanti layangkan balik kepada Dinas PU untuk memberikan minta penjelasan dan klarifikasi. Karena sekali lagi tugas kami adalah mengingatkan pemerintah daerah bahwa dinas teknis kenapa itu belum dilaksanakan, padahal APBD sudah ditetapkan. Itu mungkin penjelasan saya Pak, sehingga jangan muncul kontroversi dan lain-lain berkaitan dengan DPRD yang tidak support. Justru DPRD support penuh dikala saudara bupati tidak pernah menghadiri sidang DPR 3 tahun terakhir ini. Kalau kami menghalangi, mestinya saya kan tidak jalankan sidang karena bupati tidak hadir. Tetapi demi dan untuk tugas pokok DPRD untuk menetapkan APBD adalah kewajiban, saya lebih memilih selamatkan rakyat melalui APBD ini ditetapkan tepat waktu daripada Kabupaten Kerong selalu kena penalti, kena sanksi, dibekukan transfernya. Ini bermasalah terhadap siklus keuangan di Kerong, di lingkungan masyarakat. Dan yang akan dikorban langsung adalah masyarakat. Dan hari ini ketika terasa silahkan dinilai. Saya hanya menyampaikan dalam konteks ini adalah klarifikasi dalam forum ini, sehingga ketika mau resmi dan minta dokumen silakan di kantor, saya bukakan semua kaidah yang kaitannya putusan saya akan sampaikan. Karena kami di DPR boleh memberikan undang-undang keterbukaan publik ya, menyampaikan informasi tentang APBD nih kepada masyarakat. Sah-sah saja dan sudah menjadi badan hukum ya Pak? Ya karena memang putusan hukum ya. Pak. Kalau putusan hukum, perda itu kan putusan hukum kan? Publik harus tahu. Dan publik harus tahu. Beberapa ruas jalan sampai hari ini belum terlaksana atau pelaksanaannya lambat dan sebagainya. Yang ditanya adalah saudara bupati dan PU-nya. Jangan dibalikkan ke DPRD-nya. Karena kami ruangnya hanya sampai sebatas menetapkan. Nah, mengawasi kami lakukan.
kami panggil, kami evaluasi. Ya dinamika di dalam Pemda ada alasan ada uang muka belum cair dan sebagainya, itu urusannya Pemda. Nanti hasil akhir evaluasinya kita tunggu, evaluasi dari BPK. Apakah itu dana sebesar itu memang ditempatkan di situ atau nanti ada penggunaan lain, itu BPK kita untuk lihat. Demikian tadi sudah kami tampilkan hasil rubrik investigasi dan berita. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman dan saudara-saudara serta pemirsa dimanapun berada yang ingin atau akan menggunakan media ini sebagai alat publikasi, baik itu berita dan lain-lain, kami persilahkan karena media ini bersifat independen. Bagi teman-teman yang akan menggunakan media ini bisa hubungi saya di kontak WA 0812 4086 8567. Langsung chat dengan saya sebagai admin pengelola media ini. Sampai berjumpa di rubrik berikutnya. Assalamualaikum.